Tegangan yang terukur adalah 17,5 volt. Nah, kenapa pada saat diukur pakai avometer itu tegangannya hanya 12 volt? Apa yang membedakan pengukuran osiloskop dengan pengukuran avometer? Nah, untuk itu kita perdalam sekarang. Baik, kita geser lagi supaya dia awalnya di titik tengah ini, kita hitung satu gelombangnya. Jadi, tegangan bolak-balik kalau kita lihat dia sempat bernilai 0, sempat bernilai maksimum, sempat bernilai 0 lagi. Lantas tegangan bolak-balik sebesar ini, lalu tegangannya 0 volt kah atau maksimumnya kah sebesar berapa tadi? 17,5 atau nolnya. Nah, disinilah yang disebut dengan harga efektif. Jadi dari tegangan yang dari 0 naik turun ini yang mengakibatkan efek. Jadi kalau dihubungkan lampu mengakibatkan efek cahaya. Kalau dihubungkan dengan kipas angin efek tenaga geraknya. Kalau dihubungkan dengan elemen jadi panas, seberapa panas tegangan itu menyebabkan panas tersebut. Nah, yang efektif itu adalah kira-kira dinilai sini. Yang tadi diukur dengan avometer. Jadi avometer itu mengukur tegangan efektifnya. Dia tidak bisa mengukur tegangan maksimumnya. Jadi dari 17,5 yang efektif menimbulkan panas kalau dia dikasih elemen pemanas, itu senilai dengan tegangan DC 12 volt. Itulah yang disebut dengan tegangan efektif. Jadi dari 17,5 volt yang efektif membangkitkan panas kalau dihubungkan dengan pemanas itu hanya 12 volt. Nah, itu yang disebut dengan tegangan efektif. Sedangkan puncaknya ini disebut dengan tegangan puncak atau ketemu dalam bahasa Inggris V voltage peak. Peak tulisannya. Peak artinya puncak. Tegangan puncaknya atau tegangan maksimumnya sebesar 17,5. Tapi yang membangkitkan efek yang sama dengan tegangan DC hanya 12 volt. Rumusnya bagaimana? Ada rumusnya, yaitu 0,707 kali tegangan maksimum, itulah tegangan efektifnya. Coba kita hitung. Tadi tegangan puncaknya 17,5 kali 0,707. Jatuhnya 12 volt. Jadi dari tegangan puncaknya 17,5 yang membangkitkan efek kalau dijadikan panas menjadi panas hanya 12,37 atau dibulatkan 12 volt. Karena itu avometer analog hanya mengukur tegangan efektifnya, sedangkan osiloskop bisa mengukur sampai tegangan puncaknya atau maksimumnya, baik dia saat A positif B negatif atau sebaliknya. Ini disebut tegangan puncak. Jadi pada titik ini kita sebut tegangan puncak. Ini puncak positif dan puncak negatif sama. 1, 2, 3, 3,6. Kadang-kadang orang menyebut VPP, tegangan puncak ke puncak. Kalau tegangan puncak ke puncak berarti 2 kali tegangan maksimum. Kalau 17,5 berarti 35 volt puncak ke puncak. Ini kalau dihitung, ya kalau mau mengukur tegangan puncak ke puncak, boleh ini kita geser ke bawah sampai dia di garis bawah misalkan. Oke, menyentuh garis bawah. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali batas ukur 5 volt dikali 1 hasilnya 35 volt. Itu tegangan puncak ke puncak. Jadi tergantung, kalau yang diketahui tegangan puncak ke puncak, kita mengetahui tegangan maksimumnya atau tegangan puncak saja itu dibagi 2. Kalau pengen tahu tegangan efektifnya, tegangan bolak-balik bentuk sinus kali 0,707. Nah, jadi di sini kita lihat gambarnya. Tegangan yang naik menuju maksimum kemudian turun ke 0, naik lagi menuju maksimum turun ke 0, yang efektif menimbulkan daya itu hanya sebesar kira-kira rumusnya 0,707 kali tegangan puncaknya.
Jadi ini disebut tegangan VP, tegangan puncak. Ini puncak juga, tapi puncak negatif. Ya, kalau dari ujung ke ujung disebut tegangan puncak ke puncak. Yang menghasilkan panas apa yang puncaknya? Tidak. Yaitu sebesar tegangan efektifnya. Untuk sinus rumusnya V efektif, tegangan yang membangkitkan efek, V efektif adalah sama dengan 0,707 kali tegangan puncak VP. Kalau tadi tegangan puncak diukur oleh osiloskop, ini hanya bisa diukur dengan osiloskop, tidak dengan avometer. Tapi kalau kita pengen mengetahui tegangan V efektifnya dikali 0,7. Ini berlaku hanya untuk gelombang sinus. Ya. Sesuai rumusnya sudah ketemu. Kalau VP 17,5 volt tadi melalui pengukuran, tegangan efektifnya dikali 0,707 ya 12 volt. Setelah tadi kita ukur juga dengan avometer 12 volt. Oh, jadi tegangan PLN 220 itu bisa jadi Betul sekali, betul sekali. Sudah langsung bisa ditebak. Peaknya berarti lebih besar kan? lebih besar. Ya. Tinggal kalau dikali 1,414. Tegangan 220 volt nih efektif dikali 1,414. Berarti tegangan PLN sempat mencapai 311 volt. Tapi yang terasa menjadi panas, menjadi cahaya, menjadi energi itu senilai dengan 0,707 kali 311 sama dengan 220 volt. Makanya pada power supply itu elko-nya bukannya 250 volt. Betul. Elko yang dipakai itu di atas itu, bahkan ada yang 450 volt. Betul sekali. Ketika elko digunakan pada penyara penampung tegangan DC, dia tidak sebesar tegangan masuk 220 volt. Tegangan elko-nya dibesarkan di atas itu sekitar, kalau 220 dikali 1,414 jatuhnya 311. Berarti gunakanlah elko yang di atas itu. Dari pasaran ada yang elko 450 volt. Jadi range-nya masih jauh. Nah, itu dia sebabnya. Karena pada saat ditampung oleh elko pada rangkaian penyarah, dia naik sebesar tegangan puncaknya. Nah, itu juga yang menjawab pertanyaan, loh kok masuk 12 volt di elko-nya kok bisa jadi 12 volt menjadi 17. Nah, itu karena tegangan puncaknya itu ditangkap atau disimpan oleh kapasitor, sempat disimpan oleh kapasitor. Begitu juga pada penyarah-penyarah yang langsung tegangan 220 volt disarahkan, maka DC-nya mencapai 311 volt. Nah, itulah harga-harga tegangan efektif dan tegangan puncaknya. Lalu bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi diukur di sini. Ini kita letakkan di tengah lagi. Kita ukur ini satu gelombang, naik ke 0, naik lagi berbalik arah, naik kemudian turun lagi ke 0. Nah, berapa kotak dari satu kali berbolak-balik? Kita hitung. 1 2 3 1 2 3 4. 4. Lalu batas ukurnya di mana? Di sini dia. Mana? Ini dia 5 milisecond. Berarti satu kotaknya itu 5 milidetik. 1 2 3 4. Berarti 4 kali 5 20 milidetik. Nah, frekuensinya rumusnya itu yang disebut lama waktu satu kali berbolak-balik atau disebut dengan T, perioda. Frekuensi adalah 1 dibagi perioda. Jadi kalau 1 dibagi 20 milidetik milisecond sama dengan 1 dibagi 0,02 sama dengan 50 Hz. Jadi untuk melihat frekuensinya kalau pakai osiloskop manual, ngitung kotak ini satu kali berbolak-balik dikali dengan batas ukurnya di sini 50 milisecond. Kemudian baru dihitung dengan matematika 1 per hasil angkanya tadi, maka dapatlah frekuensi. Jadi nggak bisa langsung, nggak. Kalau yang analog, kalau yang digital langsung di sini ditulis keluar langsung 50 Hz. Tanpa kita ngitung-ngitung kotak lagi itu udah keluar nih 50 Hz. Tapi kalau dihitungnya tadi 50 milisecond kali jumlah kotak 1 2 3 4, berarti satu kali berbolak-balik butuh waktu 20 milidetik. Maka frekuensinya 1 per 20 milidetik sama dengan 50 Hz.
Jadi kalau menggunakan osiloskop manual harus kita menghitung kayak barusan tadi caranya. Jadi seperti itu, mengukur tegangannya dan mengukur lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berbolak-balik sekaligus mengukur frekuensinya. Oke, Oke, cukup. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Sholat dulu. Sholat dulu. Iya, sholat dulu. Dadah.